Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pejuang CPNS. Perkenalkan, saya Syahrizal Dwi Gumelar, MDLLA JST, tenaga pengajar Dolphin Brain. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua, berikut adalah selayang pandang data diri saya, di mana saya lahir di Bandung ya, 29 Maret 1994, sudah menikah, dan kemudian saya PNS itu pada tahun 2016 CPNS-nya. Sedikit, saya merupakan seorang profesional dalam bidang transportasi darat, namun memang saya memiliki pengalaman juga di bidang transportasi pada matra lainnya, laut, kereta api, dan udara, serta juga berpengalaman di bidang barang dan jasa pasar. Untuk pendidikan, saya menempuh D3 lalu lintas dan angkutan jalan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selama 3 tahun tentunya. Kemudian melanjutkan S1 Teknik Sipil Universitas Kalimantan Utara. Pada saat itu saya ditempatkan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus saya menempuh juga S1 Teknik Sipil di sana. Kemudian untuk beberapa sertifikasi yang saya raih, di antaranya ada analisis dampak lalu lintas di tahun 2023, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL 1 dan 2, itu masing-masing di tahun 2019 dan 2022. Kemudian saya juga memiliki sertifikasi tingkat dasar ahli pengadaan atau barang dan jasa di tahun 2012 dan Safety Management System di 2017. Untuk pengalaman kerja, di dinas sebelumnya saya pertama kali bertugas di pemerintahan itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di bidang lalu lintas, di mana fokus kegiatannya yaitu pada analisis dampak lalu lintas. Kemudian saya CPNS di Provinsi Kalimantan Utara, itu ditempatkan di bidang udara dan kereta api sebagai perencana bidang dan PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian beralih, pada saat itu bidang kami beralih menjadi bidang pengembangan transportasi, di mana di sana saya sebagai perencana bidang dan PPTK mencakup transportasi darat, laut, kereta api, dan udara. Dan saat ini saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, yaitu di bidang infrastruktur dan kewilayahan, yang mana fokus mitranya juga tetap tidak jauh, yaitu mitra perencanaan untuk Disub, DPUTN, Disprekintan, DLH, Damkar, Diskominfo, BPBD, dan BPRIDA. Jadi masih berkaitan juga dengan salah satunya perhubungan, sebagaimana baseline saya dalam pendidikan. Kemudian untuk penghargaan mungkin sedikit saya notis saja terkait CPNS ini. Alhamdulillah saya pernah meraih prestasi istimewa peringkat 1 CPNS pada saat itu 2017 di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, apa mungkin baik rekan-rekan sekalian. Sekarang kita sudah mengakses dari web Document, dari aplikasi Document, kita sudah login. Kita akan coba untuk soal-soal yang ada di Document. Saat ini jabatan yang diampu adalah pengawas transportasi darat perhubungan, pada Dinas Perhubungan. Kita coba bahas satu persatu seperti apa isinya, seperti apa kisi-kisinya, dari mana kisi-kisi ini tentunya berdasarkan ujian field report dan kisi-kisi CPNS di 2024, yaitu tahun sebelumnya ketika pembukaan CPNS. Mari kita cek saja satu persatu. Baik rekan-rekan, soal selanjutnya, hasil akhir dari audit keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan untuk ini berarti keselamatan ya yang digarisbawahi. Ada 5 pilihan. Yang A, menetapkan kebijakan peningkatan keselamatan transportasi. B, menentukan tarif jalan tol. C, menghapus moda transportasi tertentu. D, meningkatkan keuntungan operator. Atau E, membatasi jumlah transportasi massal. Silahkan rekan-rekan coba jawab terlebih dahulu. Seperti apa untuk keselamatan? Baik, terima kasih. Saya lanjut.
Ukuran kuantitatif pelayanan transportasi lebih menekankan pada kuantitatif kata kuncinya ya, di mana A, persepsi pengguna, B, fleksibilitas moda, C, data terukur seperti kapasitas dan waktu tempuh, D, tingkat kepuasan, ataukah E, kualitas pelayanan staf. Silahkan dijawab. Baik, selanjutnya. Salah satu dampak negatif transportasi terhadap lingkungan adalah, ini untuk dampak negatif transportasi ya. A, meningkatkan produktivitas ekonomi. B, meningkatkan aksesibilitas. C, polusi udara dan kebisingan. D, mendorong pembangunan wilayah. E, mengurangi kemacetan. Silahkan rekan-rekan jawab, ini cukup mudah ya. Karena pertanyaannya kita bisa mengeliminir jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan konteks dari soal, yaitu dampak negatif. Silakan. Baik, saya lanjut. Dokumen penting yang wajib dimiliki pengemudi angkutan umum. Nah, ini kaitannya dengan angkutan umum lagi. Dokumen apa yang wajib dimiliki pengemudinya? Ini ketika rekan-rekan melakukan pengawasan di lapangan, tentunya rekan-rekan akan melakukan pengecekan salah satunya terkait dokumen kelengkapan ini. Di mana A, KIR kendaraan pribadi, B, SIM sesuai golongan, C, tiket penumpang, D, STNK pribadi, E, nota pembelian kendaraan. Nah, ini kaitannya dokumen penting di sini adalah untuk pengemudi angkutan umum, yang mana yang paling sesuai. Baik, selanjutnya yang terakhir, yaitu sanksi terberat dalam penyelenggaraan angkutan umum adalah, nah ini kaitannya dengan sanksi ya, rekan-rekan. Apa yang di sini ada A, teguran lisan, B, peringatan tertulis, C, denda administratif, D, pembukuan izin, dan E, pencabutan izin. Silahkan rekan-rekan coba jawab terlebih dahulu. Baik, jika sudah cukup jelas, kita akan bahas untuk jawaban dari setiap soal satu persatu. Mari CD. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ya hasil akhir dari audit KLLAJ. Nah ini singkatan K-nya itu keselamatan. Tentunya untuk kebijakan peningkatan keselamatan transportasi. Biasanya audit itu, jadi kita bikin jalan baru misalnya kan, diaudit dulu tuh sebelum dioperasionalkan. Seperti apa keselamatannya, rambunya harus berapa, markanya gimana. Nah itu nanti sebagai rekomendasi kebijakan atau mengaudit jalan yang sudah ready, mana-mana yang kurang rambunya atau kurang markanya. Di sini ya, jadi jawabannya A. Oke, nomor 27. Ukuran kuantitatif pelayanan transportasi lebih menekankan pada, ini ya kuantitatif. Kuantitatif pelayanan transportasi berarti yang bisa diukur secara nilai, gitu ya. Sekali lagi yang bisa diukur secara nilai, karena ukuran persepsi pengguna kita nggak bisa tahu nih suka atau enggak, walaupun nanti mungkin bisa pakai sampling. Ini kan beragam ya namanya persepsi itu. Di sini ya aspek yang bisa diukur. Ini salah satunya adalah kapasitas, waktu tempuh, waktu perjalanan, berbagai macam data yang sifatnya bisa diukur. Fleksibilitas mudah, kita nggak bisa ukur nih orang mau apa mana sih yang paling fleksibel gitu kan. Datanya cukup sulit, tingkat kepuasan juga sama karena sifatnya perspektif masing-masing, kemudian kualitas pelayanan staf juga sama. Nah, antara A dan B tentunya akan beda menurut mereka pandangan kualitas pelayanan seperti apa. Tapi kalau data terukur, kapasitas waktu tempuh itu tidak bisa berbeda antara A dan B. Itu ya kuncinya, rekan-rekan. Selanjutnya, salah satu dampak negatif transportasi terhadap lingkungan adalah, oke, ini dampak negatif ya, jelas polusi udara dan kebisingan. Jadi kita udah beberapa kali di sini ada A, B, D,
Itu semuanya positif. Berarti yang negatif cuma C. Jelas ya? Ya kan kalau untuk yang ini. Oke, 29 ini sebelum terakhir. Dokumen penting yang wajib dimiliki pengemudi angkutan umum adalah, nah ini ya, konteksnya adalah dokumen yang wajib dimiliki pengemudi angkutan umum. Kadang memang ada beberapa soal yang sedikit ambigu. Karena namanya dokumen penting, orang bilang KIR juga penting ya, itu kan hasil pengujian kendaraan bermotor gitu. Tapi sekali lagi, ini KIR kendaraan pribadi. Nah ini ya, rekan-rekan harus ingat bahwasanya yang ditanya adalah angkutan umum, kecuali KIR kendaraan umum. Nah itu agak menjebak nih, tip ya. Kemudian tiket penumpang ya bukan buat si pengemudinya, tapi buat penumpangnya. STNK pribadi, ya STNK kalau namanya angkutan umum bisa aja itu milik perusahaan misalnya, bisa. Apalagi nota pembelian kendaraan ya, tentu tidak. SIM sesuai golongan paling sesuai untuk konteks ini. Baik, nah ini. Dan yang terakhir, 30. Sanksi terberat dalam penyelenggaraan angkutan umum. Nah, sanksinya apa sih yang paling berat untuk penyelenggaraan angkutan umum? Nah, ini sebenarnya leveling ya. Jadi A sampai E ini leveling. Jadi A teguran lisan dulu kalau ada melanggar masih misalnya melanggar untuk angkutan umum dia berhenti di sembarang tempat ketika ada operasi misalnya masih bisa dengan teguran lisan. Kalau misalnya belum bisa, masih lanjut ke peringatan tertulis, lanjut ke denda administratif, lanjut ke pembukuan izin, sampai akhirnya pencabutan izin. Maka dalam konteks angkutan umum, izin pencabutan izin adalah sanksi terberat. Teguran lisan adalah sanksi yang paling ringan. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya untuk soal pemasaran transportasi darat. Nanti kita berjumpa lagi untuk rekan-rekan. Silahkan akses pada aplikasi Document. Ditanya jawab saya akan terbuka, silakan saja apapun yang ingin tanyakan kita bisa sharing dalam diskusi gitu. Mungkin juga ada rekan-rekan yang bisa memberikan selain pandang pengalamannya seperti apa di lapangan pernah mengalami seperti apa, kita akan coba masukkan konteksnya dalam pengawasan transportasi darat seperti apa sistem diri. Baik, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.